nggak ada gembira sama sekali ya? Iya. Siapa yang gembira angkat tangan? Semuanya. Wah, puji Tuhan. Hanya ada satu yang nggak ada angkat tangan. Kipas-kipas dari tadi. Panasan dia. Kepanasan gitu ya. Bapak Ibu, bulan Maria, gereja Katolik umumnya yang datang doa itu berbondong-bondong. Kenapa? Nah, saya nggak akan homili hari ini, nggak akan khotbah saya hari ini. Sekarang Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk mencari nilai-nilai yang ditinggalkan Bunda Maria yang Bapak Ibu rasakan dan Bapak Ibu anak-anak lakukan. Sama boleh, tapi jangan semua nanti ngekor sama Pak gitu, bubar, nggak jadi ya. 1 menit mulai dari sekarang. Kasih. Ntar, 1 menit. Diem dulu, 1 menit. renungkan dulu. 1 menit dulu. Ya, yang benar-benar menghidupi Bapak Ibu alami, Bapak Ibu jalankan ya. Tiga 30 detik lagi. Sedemikian. Satu nilai aja. Dua 12 detik lagi. 5 detik lagi. Bareng ngomongin. Selesai merenungnya. Mulai dari luar. Nilai aja, nggak usah diceritakan yang lain, tapi benar-benar itu dijalani setiap hari. Mulai dari yang paling muda, paling belakang sana adalah Mas Martin. Silakan Mas Martin. Enggak kedengeran, Pak. Apa Mas Martin? Yang bisa diteladan dari Bunda Maria dihidupi hari ini, sampai hari ini. Teladan Bunda Maria. Ya, Mas Martin. Apa itu? Ini saya nggak khotbah hari ini, pokoknya saya nanya semua pokoknya. Semua harus ngomong ya. Ya, ngomong lo ya. Ya. Tinggal ngomong aja kok apa susahnya. Ngomong ya Mas Martin. Ini udah nggak ada renungan lagi. Mau bikin aja. Satu kata aja. Banyak. Boleh, ganti Pak Imawan dulu. Doa, Pak. Berdoa. Berdoa. Oke, Pak Chandra. Mohon ke Ibu Bunda Maria Pak, yang tak Bunda Pengantara. Pengantara. Ya, Mas siapa itu? Mas Indra. Nggak tahu. Mas Bambang. Sabar menanggung segala sesuatu, Pak. Sabar menanggung segala sesuatu. Selain situ siapa lagi? Ada lagi ya? Wah, Pak Gregorius. Pak Gregorius. Penolong. Oke. Mas Indra mau jawab? Enggak. Mas Martin? Oke. Pak Justinus. Setia. Setia. Nadia. Karunia. Apa? Karunia. 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 Bet? Nggak tahu. Mamanya Bet. Mamanya Bet. Mana? Kepasrahan. Kepasrahan. Bu Yuyun. Bunda Maria penuh belas kasih. Belas kasih. Mak Clara. Mengasihi putranya. Mengasihi putranya. Bu Tati. Setia. Setia. Pak Petrus. Yesus tujuan utama. Yesus tujuan utama. Ernest. Taat. Elizabeth Samini. Setia. Setia. Mbak Ira. Kesabarannya. Nino. Penolong. Bude Teresia. Patuh. Tante Sam. Kasih. Mbak Indri. Murah hati. Bude Swati.
Setia, Budi Elizabeth, Sehari ini mengikuti ajarannya. Budi Ayu, Setia. Setia, Budi Indra, Pertolongan, Budi Pat, Kasih penuh kasih, Bu Wawa, kesabarannya. kesabaran. Dah, kita selesai. Pulang. Pulang ya. Ayo dulu belum, Mas Martin belum. Udah lewati banyak loh. Semuanya. Satu aja. Saya sendiri adalah apa? Bunda Yesus. Saya sendiri adalah kerendahan hatinya Bunda Maria. Karena ini sama dengan Santo Yosef, kerendahan hatinya. Rendah hatinya Bunda Maria ditunjukkan ketika malaikat Gabriel datang mengunjunginya. Ini kata Bunda Maria sekaligus doa yang menjadi kekayaan gereja. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah kerendahan hati seorang yang luar biasa, dan ini juga dihidupi oleh Paus Fransiskus pada masa menjabat sebagai paus. Dunia melihat itu semua. Maka kalau kita hari ini mengawali bulan Rosari, bulan Maria, sebenarnya mau kita cari apa kecuali nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Bunda Maria. Maka kalau kita melihat gelar yang diberikan oleh gereja, resmi dari gereja, 50 gelar. Ya, ini yang tercatat dalam Puji Syukur 214. Inilah yang kita mau teladan. Sehingga kerendahan hati, ketaatan Bunda Yesus, semuanya ada di situ. Kalau ini yang datang 20-30 orang, gelarnya belum semua tercapai di sini. Ya. Ini loh gambarannya. Maka kita sebagai orang Katolik sangat-sangat bersyukur karena kita punya teladan iman yang hidup, yaitu adalah Bunda Allah, Bunda Penolong. Kalau nggak salah lagunya di sini adalah juga nanti akan dinyanyikan Bunda Penolong Abadi. Memang itu gelar yang tidak main-main. Maria adalah memiliki gelar Bunda Penolong Abadi. Bapak Ibu, sebagai sharing aja, saat ini devosi saya setiap hari hanya dengan rosari. Saya mengambil satu devosi saya dalam kehidupan saya, sudah usia tua ini, setiap hari saya berdoa rosari. Di mana doanya? Istri saya juga nggak tahu doanya di mana. Karena setiap saya mengawali untuk narik gokar, saya mengawali dengan aku percaya sampai selesai satu rosario penuh. Inilah bagiannya. Maka melalui Bunda Maria yang kita juga mohon pertolongannya supaya Bunda Maria menerangi para kardinal, 120 kardinal yang pada tanggal 7 Mei ini akan mengawali konklaf pemilihan paus yang tidak akan pernah diintervensi oleh politik kecuali pemilihan paus pada tahun 1517 membutuhkan waktu 2 tahun 9 bulan. Itu adalah pemilihan paus yang terpanjang karena adanya konflik politik. Maka akhirnya terpilih Paus Pius. Itu adalah yang paling panjang. Tapi juga ada pemilihan paus itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Termasuk Paus Benediktus itu paling cepat karena hanya 2 hari. Maka ini juga kita berdoa supaya paus menjadi pemimpin umat Katolik juga punya devosi kepada Bunda Maria. Kalau kita melihat perjalanan Paus Fransiskus, setiap perjalanan jauh, beliau akan berdoa secara khusus di tempat Basilika Maria Maggiore.
Maka Paus Fransiskus dalam perjalanan 47 perjalanan pastoral ke negara-negara yang paling gawat, khususnya di Irak, itu mempersembahkan doanya, devosinya kepada Bunda Maria, khususnya di Basilika Maria Maggiore. Sehingga dengan demikian itulah teladan simbol bahwa Paus Fransiskus dikenal mewujudkan apa yang Yesus berikan. Semoga umat Teresa satu senantiasa mempunyai nilai-nilai Bunda Maria tadi dihidupi, dihayati, disuburkan, dibimbing Roh Kudus menjadi pedoman perjalanan iman kita, sehingga kita di umat Teresa satu senantiasa saling setia satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin.